Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqala tabarakallahu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa nafa'na ala ma 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Usikum bitaqwallah. Faqad muttaqun jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu pengajian Samarot yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur di pagi hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia, masjidnya, dalam rangka meniatkan untuk thalabul ilmi, dalam rangka meningkatkan ilmu agama. Nabi menjelaskan Allah itu kalau senang sama hambanya, tandanya ada dua. Jadi hadis yang dimulai dengan mayyuridillahu bi khairan itu muaranya ada dua saja. Pertama adalah yufaqihu fiddin, hamba itu difahamkan agama. Yang kedua yusiba minhu, dikasih musibah. Artinya orang itu bisa baik itu pintunya lewat dua ini. Pertama lewat ilmu, dan ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan belajar. Karena nggak ada yang ujuk-ujuk dari ulama. Ada nggak yang produsen tong petung bungis dari ulama apa semedin yang pundan terus jadi syekh luar apa syekh kidul. Ilmu kok demit memang ilmu itu ya belajar. Kata Ibnu Mas'ud, innakum latuladu aliman fa innamal ilmu bita'allum. Kalian itu enggak ada yang ujuk-ujuk dari ulama. Fa innamal ilmu bita'allum, karena ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar. Dan belajar itu orang berdorang daring lewat online mulai. Belajar itu ketemu kayak gini nih. Karena taklim kalau online itu dia tidak pernah mendapatkan barokahnya, tidak dapat doanya para malaikat. Ya dalam hadisnya disebutkan wa mastamaqamun fi baitin min buyutillah. Siapa yang mau kumpul di rumah Allah atau masjid kayak antum ini, dia turun kita bawa terus membaca Al-Qur'an. Tadi baca salah kayak ini loh, baca Al-Qur'an ini pengajiannya ngasih rong rukuk nih ada yang mau terus ini roke lagi puasa lagi memecah rekor gitu pengajiannya gonku baca orang ayat terus gopeng usap kayak. Kemudian wajah tadarrusunah bainahum, kemudian mau belajar mengkaji isi Al-Qur'an atau taklim kayak kita ini. Berarti tiga-tiganya antum dapat kelompok di masjid, baca Quran dan pengajian. Itu Nabi menjamin ada tiga jaminannya. Pertama, ila nazzalat alaimus sakinah, Allah turunkan ketentraman jiwa, sakinah. Jadi nanti kalau ada yang ngantuk ini berarti janji hadis tadi benar, saking sakinahnya ngasih ngantuk ya. Berarti saya termasuk mubalik sih berhasil. Ciri-ciri mubalik berhasil itu jamaah ngantuk. Berarti dia bisa memasukkan sakinah di dalam hati para jamaahnya ya. Yang kedua, khasyatumur rahmah, dikucuri rahmat. Allah turunkan barokah rahmatnya. Yang ketiga, wa khafatumul malaikat, nanti akan didatangi para malaikat. Malaikat akan hadir mendoakan ya, doanya orang baik-baik. Allahumma firlahu Allahumma arhamhu. Ya, jika sekalian kata Nabi kumpul-kumpul ya, mangkok ada yang terbiru sholat, siapa yang duduk-duduk nunggu sholat saja di masjid kata Nabi ya, penting dia tidak batal wudunya, da'athu sab'una malaikah, maka dia akan didoakan 70 malaikat. Allahumma firlahu Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia. Masya Allah, menang-menang antum jejer malaikat ini, jangan isin-isin ke kesatuan malaikat, jejer malaikat gelaran HP ya, orang malaikat orang pekiwuh loh kalau malaikatnya. Terus yang kedua, namanya malaikat itu kalau doa nggak pernah ditolak Pak, karena malaikat itu disebut oleh Allah ibadul mukramun, hamba suci, la ya'sunallah, nggak pernah maksiat pada Allah, wa yafaluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu taat perintah. Nggak ada malaikat kok dogem barangnya mau apa urusannya bertaat terus, dan dia nggak pernah bosan menjalani ketaatan. Makanya kalau doa diterima oleh Allah Ta'ala. Terus penting lagi nih, malaikat ini jumlahnya wakeh
Saya doakan itu nggak cuma 70, tadi kan yang duduk-duduk timbangnya yang warung ngono duduk di masjid nunggu sholat mungkin didoakan sekitar 70. Tapi kalau untuk yang hadir di majelis taklim itu ribuan. Bahkan dalam hadis itu jumlah malaikatnya itu arba'ati ashabi fi halwat. Jarak malaikat satu dengan yang lain itu 4 jari saja. Jadi bumi ini kata Nabi hatta tartaqatul ardu bil malak, sampai bumi itu tartaqah itu kan terjemahan Jawa ke wabotan ke daya-daya itu apa gitu. Apa menderit apa sih? Bahasa Jawa ke sangel bahasa Indonesia itu memang rapatnya mewakili yang munggah tawang mamu ngagomiyo jenengan ngejak bojone bobote si bapaknya wolo-wolo bojone wolo-wolo 5 karena hamil besar terus munggah kamu daya-daya ini bahasa Arabnya tartaqah ya. Jadi kalau bumi ini tartaqatul ardu kata Nabi bumi itu masih daya-daya wah buatan jumlah malaikat kayak menundukkan di kabeh ya. Bahkan tidak hanya malaikat, sampai sumut-sumut di lubang-lubangnya kata Nabi hatta khaut fi bariha wa namlatun fi jughrafiha, semut-semut di lubangnya, ikan-ikan di lautan ikut mendoakan. Coba antum pernah ndongake malaikat? Pernah ndongake semut? Pernah toh? Boro-boro pan ndongake semut. Wong ibu kowe lali ra tak ndongake. Ndongake wong tuane lali aja ndongake semut. Tapi perlu antum ketahui Pak, semut itu mendoakan antum. Ikan tuh di lautan jumlah wakil loh, ikan itu aku ya orang ngitung, bukan biasa itu pokoknya betina dikerui nelayan menumiljakan ya orang tentek itu mendoakan bagi orang yang mengkaji ilmu. Berarti yang bersegini misalnya doain malaikat ini ridon bima yutra kata Nabi karena ridho atas usaha antum. Jadi antum dimuliakan karena ngajinya itu. Sampai ikan-ikan mendoakan ya sama rahmatullah. Jadi yang penting itu ngajinya, duduknya di majelis taklim ini. Orang kok untuk ilmu, antum dapat ilmu bisa lewat Al-Medsosu bisa. Al-Medsosu kan Khamsatul Asya. Al-awal Facebooku, wasani Twitteru, wasalis Instagramu, berarti al-YouTube. Al-Khamis al-Whatsappu, al-Medsos yo isinya yo itu. Antum boleh ilmu lewat itu bisa. Itu kabeh bergurune kalau Syekh Google. Itu antum berguru kan sama itu yo bisa. Tapi antum enggak dapat barokahnya doakan malaikat, enggak didoakan semut, enggak didoakan ikan paus itu tadi. Terus antum juga enggak ketemu saudara. Jadi gini Pak. Kenapa orang yang ngaji itu dijamin masuk surga? Antum kan sudah hafal artikel hadis Nabi tentang masalah katorikon yaitu misufi ilman salau bitorikon ila jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya mencari ilmu, maka usaha keluarnya dibayar dengan dimudahkan masuk surga. Itu antum ngerti? Imam Nawawi menjelaskan kenapa orang yang keluar mencari ilmu dimudahkan masuk surga. Ada 3 jawabannya. Pertama, karena dia didoakan para malaikat itu loh, sehingga gampang masuk surga. Dungane malaikat kuwi gape-gape tenang kuwi dungane malaikat ya. Yang kedua Pak, karena ketika hadir di majelis taklim itu antum mendapatkan barokah, rahmat serta inayah dari Allah Taala. Itu yang memudahkan masuk surga sehingga tentram jiwa kita, jiwanya tentram barokah itu apa? Antum bisa amal soleh itu karena barokah hidayah dari Allah. Terus yang ketiga apa? Ketemu saudara muslim. Nah itu nggak bisa, kalau lewat online itu nggak bisa. Ketemu saudara muslim itu butuh face to face, butuh fisik, ketemu fisik, salaman. Rapopo salaman, rasa di congor nakai. Salaman rapopo itu merontokkan dosa. Tempat yang paling suci ya di masjid. Kadang-kadang aku nonton ke lucu, nyelo yang masjid gue itu sholatnya semeter, bahasa tentu lah kayaknya ngemper selfie, ngemper ya. Numpak mobil untuk-untutan Avanza diisi wong 11 Pak. Saya baru tadi Avanza buntut-buntut wong 11. Bahasa mlebu masjidku masjid aku ngimami ning ngono kuwi. Ya toh, iku gayane dari Pak. Iki mari jero mobil gayane buntut-buntutan ra gelem salaman, baru ku salate. Masjid lebare 10 meter lho. Lah wong 11 kok sak sop ngono ra cukup lho. Bulan. Iki jane mangi corona iki nggon masjid tok ngono kok piye? Corona enek ning nggon laku tok ngono kuwi. Justru malah mau sok oke ning nggon puter ngono kuwi. Wong berarti sok nek kene iki do wudu kabeh. Arep tak kandhani ngono ning ora percaya. Manten barang pas nanti kami ini nganggo jaga jarak. Manten jaga jarak. Social distancing barang
lucu loh aturan ini. Awal itu maka saya perlu sampaikan dulu bahwa yang ampun mesu itu ya, kok gede kalau itu terus merasa tujuh protokol kita itu ya sesuai protokol ini ya aja teman-teman banget ya beda-beda kayak ngono loh. Yang mesu itu wajib ditenanan. Ini saya masalah pasar dulu pakai saya itu bulan ini bertorang nggak bojo murid tetap toreng ini aku ngerti lah. Ini loh, tempat wisata yang jalan saya kemarin dari Lamongan, tempat orang berzona merah ini. Zona hitam pekat mau di sana ini. Dia Lamongan, Korban, Oke, kemudian Gresik, apalagi Surabaya itu jalan di lockdown total. Kalau aku lewat biasa, begini. Malah sampai biasa lewat tunjungan barang terus Suramadu nyebrang kapal, kemudian yang kapal gara-gara corona kapal itu kan sih makan loro, sih makan loro kilo untuk kasih kami. Dan aku presiden ini langsung atur pengajian tak tonton sama di kafe ini, jadi sama kebun gitu ya. Di pengajian itu orang bermutu snack ini itu tambah bebek goreng. Ini presidennya, aku merasa setuju aku jadi presiden ya ini lagi. Yang aku nyalonnya mesti ragati, tak dipilih. Kalau itu orang ngomong, saya ingin sampaikan tema kita ini kan mawar itu seada. Saya nukilkan dari pendapat nukilan dari Ibnu Taimiyah tentang mawar itu seada fil ahilah, penghalang kebahagiaan dalam rumah tangga. Beliau itu menjelaskan bahwa kenapa rumah tangga kok nggak bahagia? Itu penyebabnya ada empat. Salah satunya ini ada penghalang yang masih kita lakukan. Lagi aku bingung kan jelaskan kapan itu ngetek waktu. Karena temanya sih terakhir ini mau saya pengen zoom yang keempat itu, tapi ya sekilas kita sampaikan dulu bahwa ginilah orang itu jalani hidup di dunia apapun yang dia lakukan. Kalau saya ingin mengatakan tujuannya cuma 4. Orang itu hidup di dunia, dia nikah, dia kerja, dia merantau, dia gawe rumah, apapun pokoknya yang dilakukan manusia tujuannya cuma 4. Pertama pengen dapat an-najah wa sakinah, as-sa'adah, jadi bahagia dan sukses. Yang kedua al-fadilah, dia pengen dapat karunia rezeki duit oke. Yang ketiga dia pengen tercapai husnul matlub, pengen tercapai semua tujuan. Sama yang keempat dia pengennya masuk surga. Terus apa tujuan orang tuh senang, sukses, bahagia, tercapai tujuan, terhindar resiko, sama masuk surga. Coba, jangan gitu dong, pengennya itu dong. Nikahnya pengen apa? Senang, sukses, tercapai tujuan. Apalagi merantau pengen sukses, senang. Padahal Allah meletakkan sukses, sa'id, sakinah, sa'adah 5 tadi itu diringkes, coba ya. 5 tadi yang saya sebutkan, orang berpakat 3 5, sa'adah bahagia, najah sukses, husnul matlub tercapai tujuan, kemudian al-fadilah rezeki, yang kelima al-jannah. Itu 5 itu tadi, itu diringkes, bahasa Arabnya adalah al-falah. Falah itu bahagia. Itu bahagia itu komponennya ada 5 tadi. Ibnu Taimiyah katakan adalah makna al-falah dalam panggilan sholat itu ada 5, as-sa'adah, al-fadilah, apalagi an-najah, kemudian husnul matlub sama al-jannah. Itu. Jadi kalau antum pengen senang, pengen sukses, panggonane di dalam Islam itu ada beberapa yang disebutkan. Salah satunya dalam keluarga, ada juga dalam sholat. Makanya kalau antum pengen bahagia kan ada panggilan hayalah sholat, sambungannya apa? Hayalah falah. Falah itu artinya 5 tadi. Terus dalam rumah tangga juga ada, Allah mengatakan ya dalam ayatnya itu lintas gunung. Dengan menikah nanti kamu mendapatkan kata-kata sakinah, tenteram, senang. Ya toh? Falah. Falah itu maknanya 5 tadi, dan itu panggonannya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ada dalam sholat, ada dalam amal soleh. Allah mengatakan man amila sholihan min dzakarin wa huwa mu'min, di situ dia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu artinya al-falah. Kemudian ada juga yang menyebutkan, tapi intinya dalam poin ini kita ingin sampaikan salah satu tempat yang menjadikan kita bahagia, sukses, senang itu adalah dalam rumah tangga. Makanya Nabi katakan siapa yang di dalam rumah tangganya tidak bahagia, maka dimanapun tempat dia tidak akan bahagia. Itu makna dari baitil jannati. Nabi kan katakan rumahku surgaku. Ini ngomong kok orang merasa ke surga, maka dimanapun tempat yakin demi Allah atau gak akan bahagia. Wong ning omahe dhewe, enek bojo-bojone dhewe, enek majikom ki yo nggone dhewe, yen arep ning WC ngono ki wis pani gratis.
boleh dhewe apa ora kerasan coba arep ning ndi ning jaba arep jajan bayar arep ning WC pesing bayar arep domel-domel wong wedok bayar ning omah lho gratis bojo-bojo kok ora betah lho ora bahagia demi Allah kalau itu ukuran Pak nek di rumah kita enggak bahagia maka di mana pun enggak akan bahagia saya itu wis meniteni ngono-ngono kuwi kalau aku kepae ra percaya dikose kasih isi guru kota wong mangu ngono ae kudune undangan balik ke Jakarta opo iki jalannya disebutkan pula padha penjelasannya wong aku ndek intune kok Ustaz bareng kobal iki yang berapa gede taman ature cuma sing nyampaikan aku ketoke do nyepelek ngono iki asli ini dalil pokoknya kalau di dalam rumahnya kok enggak bahagia dimanapun tempat enggak bahagia ya. Nah komponen biar bahagia itu kalau Ibnu Taimiyah katakan ada 4 yang pertama istiqomah zakat kecukupan bekal jadi nikah kita biar bahagia bekalnya memang cukup nah, bekal nikah kudu ATM, kudu berangkas, kudu laptop, kudu apa jenenge kuwi apa jenenge bekas yang manten-manten kan disebutkan kayak Google wong lagu-lagu Jawa kayak aku rapat iso gitu tapi intinya memang bukan itu ya bekal nikah itu yang paling pokok nanti lain waktu itu bahas itu dari kedawan yang kedua itu bisa betul kiaro itu artinya orang kalian milih aku nek pengen nikah bahagia ojo ngasih kalian milih pasangan masalahnya ngeten boom iki ibu sik ora kabeh wong lanang iki cocok dadi bojo mula aku kabeh sing lamar tompo karo ganteng tompo nggawa Avanza tompo iki gandeng ora patek ganteng padahal sorry dia ustaz apa Quran ora patek ganteng ngono tolak kleru milih ya kuwi Nabi jelaskan wong lanang kuwi patokane 2 saja nek 2 itu masuk maka harus diterima nek enggak diterima rugi dhewe nanti terjadi fitnah kata Nabi inda atakum rajul kalau datang kepada kamu laki-laki yang soleh yaitu tarbawna dinuha wa khuluquha agamanya sama akhlaknya 2 itu 1 agamanya yang kedua akhlaknya nyata fakta zawaju maka nikahkan anakmu dengan laki-laki itu kalau agamanya bagus sama akhlaknya bagus kenapa? Fa illam taf'alu nek kamu kok sampai menolak takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan besar ada tetangga diceritani teman itu karena nolak ada orang soleh tolak menului akhirnya apa masih tuwek kayak gitu tuh terus akhirnya banding harga terus mau kira-kira mau itu sebetulnya gelem kan mau betul sesuatu kan akhirnya grade-nya jadi mudah-mudah jawaban pilihannya kurang ganteng sini tolak kurang putih sini tolak kurang lurus sini rambutnya tolak karena mau sepele-sepele tolak akhirnya terus menikah dengan akhlaknya kurang bagus bapak tenang Pak itu padahal perempuan itu baik loh apalannya ke sekitar susuk anggota wong itu standar kalau mangu lah kalau susuk loh ya itu ternyata tapi bukan orang tahu itu bisa diceritakan pokoknya orang tak seperti lain bahaya waktu melacak malah itu di video aja deh di sebelah jadi ibaratkan aib menurut ini itu ternyata syarat 3 tahun perempuan itu penyakit kelamin pernah dibantu pada wanita baik karena suaminya itu ternyata pejabat wanita gitu tuh artinya kalau ngerti laki-laki soleh kok ditolak akhirnya entoknya kayak gitu nah bahasa Inggrisnya nundang nanding itu goweng itu lebih makanya nyetor akhlak kalau akhlak ukuran laki-laki diukur dari baiknya dia kepada 4 perempuan itu kata Nabi terus berukur berdasar mukmin dengan batin bisa akan tentrem hati seorang laki-laki kalau dia baik sama 4 wanita dikelilingi dan memuliakan 4 wanita ummahu wa zawjatu wa ukhtahu wa ibnatahu ibunya saudara perempuannya terus anaknya ummahu wa zawjatu istrinya dulu ibunya istrinya saudara perempuannya sama anak perempuannya itu laki-laki nek pengen tentrem pengen bahagia antum hendaklah ya minta dukungan ke 4 perempuan itu 4 perempuan yang doanya mustajab antum buat sehatnya buat hebatnya kayak apa nek ditolak 4 perempuan ini gagal
antum walaupun ditolak urusan kabupaten, tapi diterima 4 perempuan ini, diterima istrinya, diterima ibunya, pokoknya didukung anaknya dan semuanya 4 perempuan ini, maka antum semakin bahagia. Antum yang punya duit itu juga wajib memberi nafkah kepada 4 perempuan itu, ibunya, istrinya, anaknya dan saudara perempuannya. Yang wong wedok kena dia ditanggung 4 laki-laki, tanggung bapaknya, tanggung kakaknya, tanggung suaminya, sama ditanggung anaknya. Nek cilik tanggung bapake, hanya karo gede tanggung kang mase, engko nek nikah tanggung bojone, engko nek ibu tuwek-tuwek ditanggung anake. Ora penak dadi wong wedok. Ditanggung wong lanang, kuwi tanggung wong bapak. Tapi sama wong lanang itu nek masuk neraka digeretnya itu karena 4 perempuan itu sing digeret laki-laki ke neraka. Kadang-kadang ibunya, kadang-kadang istrinya, banyak laki-laki jadi masuk surga karena anaknya, dia membiarkan anaknya akhirnya masuk neraka gara-gara itu. Makanya antum nek pengen sebutan laki-laki baik, itu ukurannya adalah baik ke 4 perempuan ini. Dan ini ibu-ibu kudune aja suudon. Laki-laki itu kalau baik sama 4 perempuan itu, berarti dia baik ke istrinya. Tidak mungkin laki-laki kok misah-misahkan antara 4 perempuan ini. Jadi nek laki-laki baik, itu dia baik sama ibunya, pasti baik sama istrinya. Kalau dia baik sama istrinya juga pasti baik sama ibunya, baik juga sama anaknya. Kalau ada laki-laki itu jahat sama ibunya, maka sama anaknya ya nggak mungkin baik, sama istrinya ya nggak mungkin baik. Oh kalau boe loh rapi. Makanya ibu-ibu ojo sudon, nek wong larang arep napi boe. Ngono aja ya, kadang-kadang bokong meneh. Laki-laki dia baik sama ibunya, itu berarti dia pasti baik kepada istrinya. Dan dia tidak bisa memisahkan apalagi mau duduk perempuan kok nanti wong lanang. Wis kowe milih bokmu kok milih aku. Ora iso milih. Itu ora iso dipilih itu. Karena dua-duanya enggak bisa dipisah. Ini sudah bidadari itu dua bidadari itu ya. Makanya kalau ada istri, misalnya ada ibu-ibu kok ngelek-elek istri kita harus berani bilang, Bu, kapak-kapak no, kayak bojoku, ngono kuwi lho ya. Dia itu ya penentu surga neraka juga. Mereka bojone ngelek-elek ibu ya. Ya emang ibuku ki kaya ngono kae, tapi yo kapak-kapak no, kayak ibuku. Itu. Aja kok malah ibuke ngelek-elek ya kok pandangan kok. Tentang ngono aja nyanyi lho Pak. Malah karo mbake ngomong ngono. Bahasa bojone ngomong ngono kuwi ngene gue ya to. Terang buku ngono wae. Malah nek guru itu orang itu namanya kawal itu di situ, dia harus bisa memposisikan yang pas antara 4 perempuan tadi itu, ibunya, saudara perempuannya. Ini antum kalau bisa baik sama 4 perempuan, antum diberi 4 jaminan. Pertama ridho Allah, karena ridho Allah tergantung ridho wanita pertama ibunya. Yang kedua dapat cinta Nabi, karena wasiat Nabi tertinggi kepada laki-laki itu untuk baik sama istrinya, untuk istri tetangganya. Nah, istri tetangganya oke, pengarang Nabi kalau bojone tongolnya oke. Yang ketiga baik ya dia mendapatkan barokah. Karena apa? Berbuat baik sama saudara perempuan itu tamnahukal barokah. Kata Nabi mendatangkan barokah. Makanya ini terutama apa? Jangan kan pun bojo diri-diri terus rumah sudah punya sendiri-sendiri. Itu biasanya kalau sedulur rumah serapat bulan yang bodoh. Makanya antum sekarang kan punya adik loh, punya Bayu, punya nak dulur, punya ponakan, punya kakak, terutama Bayu, adik perempuan juga. Itu antum datangi atau adik perempuan yang antum datangi. Loh. Akhirnya manggon tuwek lho, Pak. Manggon tuwek iki kudune sik enom lho, marane aku kan masih. Tuh, itu perintahnya laki-laki. Jadi walaupun ke adik itu perintahnya laki-laki, disambangi adiknya. Nanti kan saya ketemu disamoni, itu datangkan barokah. Wah, itu seneng banget ya Allah. Kang Mas kuwi padahal wis duwe omah dhewe, terus aku juga ngurusi anake koyo ngono repote. Kok ya sik sempet-sempete nyangoni aku wis kono karo. Gitu kok diletin ating iki. Ora dijajake kuwi saiki senenge. Itu mendatangkan barokah kalau jadi pada itu doanya ada. Terus saya pernah mikir gini Pak, mikir ya. Pas anak saya kan umur itu cilik-cilik ngono kuwi, itu pas masa kecil ngono kan buyuk ngono kuwi, ngono pas dolan nek sik ganggu ngono iki masih ngopo kowe ganggu adikku ngono kuwi tok jawab. Api ngono lho belani kae. Aku bayangke sok bener tuwek piye ya jodoh mati dhewe iki sik sinduk iki dhewe bojo, iki tole dhewe bojo, adine tole dhewe bojo meneh, omah dhewe ngono-ngono kuwi. Mau gelem dolan orang kok kurang pikir kayak gitu loh Pak. Ya Allah, masalah dhewe ngono kadang-kadang yo dolan nggon mbakune. Iku saya nonton aktivis iki. Masih mulai balik kan berkait. Karena ada ponakan itu lahiran.
orang kulit silaturahim ngono kuwi. Kira-kira aku tadi haknya suami itu ada 3, walaupun banyak tapi intinya 3. Pertama dilayani, yang kedua adalah ditaati, yang ketiga dijaga kehormatannya. Itu haknya suami. Kemudian kewajiban istri berarti 3. Apa kewajibannya? Melayani, yang kedua menjaga kehormatan, yang ketiga apa? Mentaati. Itu haknya istri. Sekarang kewajiban suami, dan ini haknya istri. Kewajiban suami berarti ada 3. Pertama menafkahi, yang kedua tarbiyatuhum, bimbing, yang ketiga muasaratuhum, mempergauli dengan baik. Berarti haknya istri 3, dipergauli, dinafkahi, terus yang kedua dibimbing, yang ketiga diperlakukan dengan baik. Nah, kalau rumah tangga itu bisa seimbang. Jadi istri melayani karena suami ngasih nafkah, istri melayani. Foto fisik, ketemu fisik, salaman. Rapopo salaman, rasa di congor narai, salaman rapopo itu merontokkan dosa. Tempat yang paling suci di masjid. Kadang-kadang aku nonton lucu, yang masjid gue itu sholatnya sunat-sunat, bahasa itu lah kayaknya nempel selfie, nempel ya. Numpak mobil untuk-untutan Avanza diisi wong sekolah sih Pak. Baru tadi Avanza buntut-untut wong sekolah. Bahasa mlebu masjidku ngono, masjid aku ngimami nang kono kuwi. Terus iku gayane beribat. Iku mau ning jero mobil gayane buntut-untutan ora gelem salaman, baru salate. Aku masjid bare 10 meter lho. Lah wong sekolah kok sak sop ngono ora cukup lho. Ya apa jadi lucu ngono. Baru kuwi nang lamu pak kuwi untuk-untutan rame biangat. Pas entah mau kan 2 minggu udah wingi. Ruwet kok wingi. Iki mau ngono lho. Ya untuk-untutan meneh. Ning dalan lho sing mlebu pasar ngono yo rangkul-rangkulan. Iki jane mangke corona iki gone perempuan itu kena penyakit kelamin. Kurang ngerti banget pada wanita baik soalnya karena suaminya itu ternyata pejabat wanita. Itu tuh artinya kalau ngerti laki-laki sholat kok ditolak akhirnya entoknya kayak gitu. Nah bahasa Inggrisnya nundang nanding itu gue gitu loh. Makanya ini laki-laki baik sholat ditompol itu loh. Masih kalau milih tadi ukurannya agama. Kalau agama berarti kaitan ngaji. Karena ukuran agama dari ilmu agamanya berarti ngajinya. Walaupun orang ngaji berarti patokan agama itu ngaji gitu loh. Yang kedua nyata akhlak. Kalau akhlak ukuran laki-laki diukur dari baiknya dia kepada 4 perempuan. Itu kata Nabi. Terus kalau berujul mukmin biar batin bisa akan tentrem hati seorang laki-laki kalau dia baik sama 4 wanita, dikelilingi dan memuliakan 4 wanita. Ummahu wa zawjatuhu wa ukhtahu wa ibnatahu. Ibunya, saudara perempuannya, terus anaknya, ummahu wa zawjatuhu. Ini ngajarin tak jauh. Aku tibane mungkin saiki ujian kan wong wedok terus saiki tandangane ngeri-ngeri ngono kuwi. Lah nek ngajak bojo ya bahaya. Mripate yo tirang-tiring karo bojone kan rada pekewo ngono ya. Hanya melirik-lirik mripat. Ya rada pekewo. Penting itu jaga keimanan iki. Antara hak dan kewajiban. Antum nek pengen bahagia, ini jangan sampai hak dan kewajiban itu enggak seimbang. Suami punya hak, istri punya hak. Suami punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Kewajiban suami menjadi haknya istri menjadi kewajiban suami. Haknya suami menjadi kewajiban istri, haknya istri kewajiban suami. Nah, kalau saya ringkas ini jadi ringkesan kan ini bukan poin yang paling saya sampaikan. Bersekilas ngono ya. Haknya suami itu ada 3. Walaupun banyak tapi intinya 3. Pertama dilayani, yang kedua adalah ditaati, yang ketiga dijaga kehormatannya. Itu haknya suami. Kemudian kewajiban istri berarti 3. Apa kewajibannya? Melayani, yang kedua menjaga kehormatan, yang ketiga apa? Mentaati. Itu haknya istri. Sekarang kewajiban suami, dan ini haknya istri. Kewajiban suami berarti ada 3. Pertama menafkahi, yang kedua tarbiyatuhum, bimbing, yang ketiga muasaratuhum, mempergauli dengan baik. Berarti haknya istri 3, dipergauli, dinafkahi, terus yang kedua dibimbing, yang ketiga diperlakukan dengan baik. Nah, kalau rumah tangga itu bisa seimbang. Jadi istri melayani karena suami ngasih nafkah, istri melayani. Kemudian suami itu bimbing, istri taat. Kemudian suaminya itu memperlakukan istrinya dengan baik, mempergauli dengan baik. Akhirnya istrinya
menjaga kehormatan suami kui bahagia. Karena nggak bahagia itu nggak seimbang. Suami nuntut kewajiban, nuntut hak tapi nggak punya kewajiban. Mengerti kan? Istri itu wajib taat menurut, ngajari orang maksud taat. Terus yang kedua, maksud untuk melayani. Terus kewedan, mulai nelfon langsung, jadi dia tuh maksa dilayani. Esok-esok ngomongin kopi nih, kalau garingan udah banyak putih. Aku nih banyak putih mungkung-mungkung. Kopi ngono patute kuwi. Apa ngono terus itu. Lah kok minta dilayani kopi ra di kopi. Tuku. Lah tuku misalnya kopi ra di gula ya mutan. Apa? Apa ora menapa jadi gini, Pak. Ketaatan istri itu ternyata sangat tergantung dari nafkah yang diberi. Antum baca ayatnya. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, itu dua yang menjadikan laki-laki itu jadi qawwam. Bima fadala ba'dhum 'ala ba'din, karena keunggulan. Laki-laki lebih unggul, lebih kuat fisiknya, lebih tahan panas, tahan angin, tahan banting, tahan apa-apa. Terus yang kedua, wa bima anfaqtuhum nafaqah. Jadi kewibawaan laki-laki juga tergantung nafkah. Ngakon-ngakon ora ngekei nafkah menurut kita terhina toh. Terus kita jam dari duit, ya utang terhina loh. Kudune kayak duit. Misalnya ini, tolong ya, terus ke pegang, kalau kita kopi namanya, kalau ini amplop kita isi di 20 lembar bingabing, ya loh, kan coba itu kulkas, kuis PN, ya loh, isinya red kabel 20, ya loh, kita coba itu kulkas, kuis PN, ini tolong kalau kita kopi ya, kira-kira makan betul? Nah, kita jadiin loh, harusnya diskon loh, anak-anak ini kopi, tawani, mulai ngeten banget tuh rasa maneman, bejo, di maneman ngeli bojo maneman, nang perlu rasa jaluk nyok, ngono kuwi. Kata Ibnu Qayyim, la yadumuni ma illa bisalas. Nikmat itu tidak akan awet kecuali 3. Jadi cara mengawetkan nikmat biar nikmat itu tetap milik kita. Pertama disyukuri, yang kedua dimanfaatkan, yang ketiga didistribusikan. Kata Ibnu Qayyim itu. Jadi nek duit itu aja disimpen dhewe, dimanfaatkan nggo kebaikan apa-apa. Misalnya pengajian butuh tuku, pengajian misalnya kok kira-kira udan butuh mobil tuku. HP kira-kira nggo hang-hang bae, itu urusan apa-apa. HP bulet ae tuku. Terus motor barang ya sing rada kualitas ngono ya. Jadi misalnya macet ngono kuwi ya ganti, jadi rusak dandake rasa gimana kan pokoke nggo kebaikan. Mobil wis silih kali jentak terus ke benjo kabeh. Ora masalah, rusak dadake. Ngono misale parah tuku neh. Oh, dimane duit terus disimpen-simpen terus mati ngerti. Ya apa malah sik menikmati wong liya. Gitu. Jadi intinya seimbang kesalahan suami itu nuntut hak, gak memiliki kewajiban. Haknya apa? Minta dilayani, ragil nafkahi, minta ditaati, ragil bimbing. Saya punya tetangga ngono, anaknya murid itu kok cadar, bojone kok cadar, padahal ngaji ora-ora. Digo, tapi kok jadi kudu taat ngono lho. Nek ora taat ngerti ora? Mau jane kan mlebu swarga, gampang taat. Atau taat tapi orang budaya, orang ngajari, terus yang ketiga tadi dia minta dijaga kehormatannya tapi dia nggak bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Mosok di depan umum aja kalau istrinya ngomongnya kasar, dia tuh ngomong ini berbunyi mantap tampilin dengan orang itu nggak bisa menjaga kehormatan istrinya itu kamu merendahkan istrimu, kamu merendahkan dirimu. Hunna libasulakum wa antum libasulahunna, kata Nabi, ma'akroman nisa ila karim wa ma'ahannaha ila lain. Sesungguhnya tidak ada laki-laki yang memuliakan wanita kecuali laki-laki mulia, dan tidaklah laki-laki yang merendahkan perempuan kecuali laki-laki yang hina. Jadi ukuran kemuliaan laki-laki diukur dari cara dia memuliakan perempuan. Kalau wong wedok semena-mena ngono jatuh martabatnya itu. Wong lanang itu hebatnya justru malah dia baik sama perempuan itu lembut. Nanti tonton para sahabat dulu kemenangan perang kayak gitu. Saya nonton film itu dulu Pak, tentang sejarah perjuangan mana itu Turki Utsmani. Masya Allah, itu jenuhnya pahlawan-pahlawan Islam Portugul, kemudian kesatrianya Bamsi, terus apa lagi Turgut itu jenderal-jenderal perang sampai bunuh ribuan orang kafir. Itu senjatanya buat ini kuat banget. Itu sama istrinya
istrinya, masa lembutnya, kemudian sopannya, itu memuliakan itu luar biasa. Nyebut istrinya aja itu, wah dengan kata-kata yang indah itu. Wah jadi kok nek garang nih karo bojone garang, menggeser karo wong kafir malah Jelek-jelek lembut itu orang-orang kejong-kejong serentak orang kafir itu singa tegas keras sama istrinya lembut ya. Baik singa sama istrinya. Jadi meong sama musuhnya. Si sumu aku ini. Kita asik-asik. Ini pasti gak. Ini kok dibuka gitu semua. Ini kok jadi video dia. Aduh, mendelok ini. Enggak tenang. Ini masalah garing tuh orang ini kalau sudah terbantu pun nanya era-era nih. Ini padahal belum satu poin. Nah, poin yang terakhir ini yang kita masuk judulnya ini poin yang terakhir. Malah kekogohan ini ya. Jadi tadi yang ketiga tadi harus seimbang hak dan kewajiban. Kesalahan suami itu tadi lupa, kesalahan istri genteng masa bersuami terus. Kesalahan istri itu berarti dia nuntut haknya minta dinafkahi tapi nggak mau melayani. Memangnya ngekei tenaga kerja perempuan atau piye? Kalau dinafkahi duit jalur mas, duit entek, kirim transfer mas, kok transfer, kalau melayani oleh wegah. Ngono itu terus anda bayangkan laki-laki sudah nonton perempuan-perempuan sahabat begitu banyak, sementara dia pengen menjaga kehormatannya, dia pengen salurkan sahabatnya kepada istrinya yang dihalalkan. Itu, apa mereka itu mulai ditolak. Oh itu jahat banget tuh perempuan gitu tuh. Itu kalau suaminya saya berdosa dia bertanggung jawab itu. Kenapa? Karena laki-laki kalau sudah bangkit sahabatnya itu nggak bisa ditahan itu. Kata Imam Syafi'i, kita komal baru ambil basar. Kalau jelasnya sudah kalau laki-laki sudah bangkit sahabatnya, maka matanya itu buta. Kalau istri sampai nggak melayani padahal dia bisa, maka dilaknat oleh para malaikat. Karena nanti suaminya dia sudah menjaga kehormatannya. Laki-laki yang soleh, dia tidak akan menyalurkan sahabatnya kecuali kepada yang dihalalkan. Dia mengerti perempuan-perempuan kepengen ditahan-tahan, sahabatnya dilumpuh-lumpuhin, mau diberikan istrinya malah ditolak. Akhirnya langsung tentu orang-orang kafir itu, sahabatnya diecer-ecer di mana-mana itu, sampai kambing aja jadi penyaluran barang. Akhirnya istrinya cuma dapat sekian persennya, kayak kurangnya bilang 10% kali. Makanya laki-laki yang soleh itu biasanya ini urut sensitif, sahabatnya masih besar ke istrinya. Laki-laki yang soleh iman itu kalau semakin bagus begitu. Ini ada keterangan dari Ibnu Qayyim itu dalam kitab Tamasan ke Surga. Itu ciri khas laki-laki mukmin itu salah satunya adalah sahabatnya besar ke istrinya. Karena dia memang bisa nahan sahabat kepada yang lainnya, dan dia hanya menyalurkan sahabatnya kepada yang dihalalkan. Kesalahan lagi, dia sudah minta sudah dibimbing tapi nggak mau taat, sudah diperlakukan baik tapi nggak bisa menjaga kehormatan suami. Itu juga penyebab masuk nerakanya perempuan itu di situ itu. Nggak mau taat, padahal dia jadi dijak ngaji rak gelem, dikandani api rak gelem, maca Quran rak gelem. Itu dosanya double. Misalnya ngaji rak gelem, dosanya pertama dia dosa gak ngaji sendiri itu dosa. Karena ngaji itu wajib. Dosa durhaka sama suaminya juga. Wah, gue kebaikan bojone butuh melaku ya ngaji itu dulu. Maksudnya orang musuh karena itu gue kebaikan. Gitu ya. Nah sekarang yang keempat, syarat bahagia itu harus terhindar dari mawane penghalang-penghalangnya. Kenapa itu gak bahagia? Karena ada penghalangnya. Nah penghalang ini pokoknya pengajian nanti tadi jam berapa kita ngisi itu? Kamu sudah mana? Sesuai pengajian kalau terlalu lama setan ambil bagian. Saya khawatir yang dengerin bukan manusia. Nah yang keempat ini mawaninya penghalang kebahagiaan. Jangan sampai penghalang ini ada pada keluarga kita. Kalau ada salah satu di antara penghalang ini ada usulul mawani, penghalang inti penghalang yang inti. Ada yang kedua furul mawani, penghalang cabang. Nah kita kaji dulu penghalang yang paling pokok penghalang kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu kata Nabi berlandaskan hadis qad aflaha man
aslama wa razaqaka wa qana'at wa matabi. Sungguh akan bahagia keluarga kalau dia paham ilmu Islam, yang kedua rezekinya kecukupan, dan yang ketiga qanaat. Maka penghalang yang pokok itu 3. Pertama, jahil. Ini penghalang bahagia itu kalau bodoh terhadap ilmu agama, jelas senang nanti agama. Apa yang bikin bahagia? Nih, dia hidup rumah tangga, ada patokan agama. Terus yang kedua, pertahanan yang paling pokok dalam rumah tangga itu asli ini kudu duit, kudu pajak, bukan itu aslinya berilmu agama. Ini bukan karena ilmu agama ini kaya wae dhewe dirakoni. Saya juga mikir-mikir bojoku gelem rakoni ngerakoni ya. Ini bukan karena ilmu agama yang ketegang ya milih sik rada ganteng ngono wae ya. Milih sik rada sugih. Itu antum tonton artis-artis ganteng kok cakap pritem sugih-sugih, duwe pegatan, pilih pegatan. Kenapa? Oh, patokannya dia itu ada unsur mawadah. Mawadah itu kata Ibnu Taimiyah, cinta yang bikin nempel, itu mawadah. Misalnya antum tidur itu biasanya tangannya pegangan gitu ya, itu berarti ada mawadah. Karena hancurnya rumah tangga itu awalnya mawadah dicabut. Jadi ciri-ciri rumah tangga mau hancur itu paling pertama dicabut itu apa? Mawadah. Mawadah itu cinta yang bikin nempel tadi. Nek turu biasanya itu poin rezeki ditinggal. Saya punya banyak teman bahkan ngaji ke saya itu malah merantau melu kapal pesiar, ada sing ning Korea, ada sing ning Jepang, ada sing melu pelayanan 2 tahun. Oh, itu ada sing ning Malaysia, aku kan mau ke Malaysia, ya 2 tahun ya coba. Itu gara-gara pengen ngoyok poin rezeki namanya duit. Akhirnya bojo itu ya rezeki ditinggal. Pengajian itu ya rezeki yang paling pokok mana ditinggal. Sakit loh, ya ditinggal. Padahal dia berbakti ke orang tua, rezeki wi. Antum bisa berbakti sampai mati orang tua itu. Antum berbakti sama orang tua, jangan surga. Nabi mengatakan walidain awsat wa buah jannah. Orang tua itu surga yang paling tengah, paling jujur, paling cerdas, paling nganyuk. Apa yang ono malu aduh, berapa enggak? Terus suara kono ngomong malah jadi sio-sio. Mulai emosi aku yang ini. Masalah ditinggal kabeh, kendala tetangga baik ditinggal, masjid ditinggal, pekerjaan ditinggal, Pak Deni mantu ya iso mulih, kelangan rezeki akeh kayak gitu. Anak itu butuh bimbingan, ya toh, anak-anak sing nyetir ke sekolah, ora boleh duit, padahal rezeki wis ditulis. Antum kok boleh ngomong obat mabit mau masih jumlah balik kalah kabut, boleh duit. Orang bakal muncul kok jatah takdir yang ditentukan. Misalnya antum jatah ini misalnya 100 juta. Sampai mati misalnya ada lahir toko mati 100 juta. Itu buat diruangi merantau, buat diruangi goreng, buat diruangi rino, lembur, tetep kayak jatah yang ngono kuwi. Untuk diruangi nganggo riba, nganggo ngapusi, nganggo engkel-engkelan, nganggo jotos-jotosan, tetep ora bakal muncul kok 1 juta. Kebalikannya misalnya aku rasa apa sambil lihat ngono wae misalnya. Lah apa kowe tok lantak ning toblak kabeh, kaya goronya ngrunjur mondar-mandir aja gumun. Itu wong kaya opo kae. Kerjaan ini, rumah sakit barunya lu tolak kali, nyetalin ngerti nek tolak kurang ngerti, tapi ngerti tolak kurang ngerti, enggak yo, berbeda yo, karena saya buat kayak gitu, santum ya, di tosiai, dongeng lah, ya kan, gini sih rezeki nih, maksudnya ngeyel nih, jadi kapan meneh loh, saya bantu saya kayak gini, ngerti siapa mangkat meneh, lah itu malah SMS Pak, maupun kalau izin 2 tahun sementara waktu takminnya berarti itu Pak kebutuhan salah coba dia pengen turun dewe aku pengen bahagia. Umar bin Khattab katakan 4 ini unsur daging semuanya. Aku lami nama makan daging, jemur daging, tidurnya dengan daging, sama memasukkan daging dalam daging. Nah, aku mau wis aku duit kayak biasa tuh itu makan daging. Aku duit kayak banget jomblo turune orangnya daging. Kenapa? Ya, setelah belajar kita. Itu aneh loh, boleh ilmu musik ini kayak gini aneh loh. Aku yang itu yang suka loh ini. Tak sambil ngasih tak apa lagi. Masalah ilmu ini. Sesuatu saja harus dicari. Dan terakhir lagi. Jadi penghalang kan ada 2 tadi. Inti penghalang, usul mawane, penghalang yang pokok ada 3. Pertama jahil, yang kedua kurangnya atau berkurangnya rezeki, yang ketiga tadi atoma biwiril qanaah, orangnya tamak tidak qanaah.
Karena tadi hadisnya syarat bahagia dia harus qanaah. Antum boleh rezeki lo banget nih, terus paham agama, rezeki lo banget, mobilnya papa, omahe tumpuk-tumpuk telu, kemudian duitnya kintalan, apa ternyata orang qanaah, mobil kurang, lah itu apa manfaatnya? Dua papat yang kurang itu apa manfaatnya? Mendingan dua siji cukup dua kasih miliaran yang kurang lah. Mendingan gembal-gembal paling 10 juta, ya, 10 juta, tapi dia bersyukur qanaah nerima aku loh. Alfa itu malah tak mau dicari sekolah biasanya kan saya mau di Alfa tak kayak gitu kan orang sombong aja. Kamu bolak-balik jenenge itu hadiah 500 juta, selamat Anda dapat 500 juta, selamat Anda dapat Toyota Yaris, mulai rata jupuk, aku mau kira sombong ya kan? Oke itu pemelimpi, orang-orang itu semua apa? Udah kayak gitu nggak pernah. Nabi katakan al-qanaah itu rizqul la yanfud. Qanaah itu rezeki yang nggak ada habisnya. Atau nek qanaah itu pada orang sugih. Kemarin saya pas itu arisan itu 15 juta. Ya. Rencana aku jual mobil. Langsung pokoknya terus transaksi, terus ngerti yang mobil kinis tombol itu 15 juta. Sekarang tukar tambah deal berarti loh. Kalau arisan langsung mobilnya mudah nomor tahun ini ya loh. Ternyata terus potong-potong rencana aku kayak ngono kuwi. Wis dil-dilan kok ya orang dil-dilan terus niat tenan wis tak edaki barang tak foto-foto barang. Kalau teko ngomong bojoku ra seneng jule ngomong. Oh kok konangan mobil ora tau error nyatane mobil lancar jaya maju lancar terus laju prima. Apa ngono malah sok kok mesinnya ora sangat bahasa asal dibuka dibiar. Oh ora sangat koyo ngono kuwi. Wes sekali-kali gede duit, bosan tak pikir yo. Akhirnya rasi bor. Bosan rasi jomo kan duitnya tadi wis digojo-gojo. Nek apa-apa error apa rusak ngono. Anggo jogo-jogo malah ora kanggo-kanggo, ora rusak-rusak. Wong pas dadake ning bengkel ya ngene kanca dhewe ngono, boten tak ngono. Anggo nyetel apa nyetelke rim apa model nyetel apa guru kayak gitu kan orang bayar kecuali ganti berdil orang ganti akhirnya ngomong jadi kita kayak orang sugih ngeri aku alhamdulillah berarti kona itu dari sugih tenan saya bayangkan duit 15 juta nero orang utang terus harus tuku ijar mobil rasi jauh itu disugih dia kan kemudian dia boleh 15 juta terus boleh menes-menes bahagia gitu sejuta diamprokin nyeket-nyeket ngono ya kita ucap bangun sugih langsung dari bos ngono kuwi kasih 20.000 wong tukang parkir tak kei biasanya kan 2.000 to jenenge 2.000 to nah kene kadang itu arisan ya 20 lho Pak anu parkir wah kusuk boleh jujur betul bisa hadiah wah makasih bos bos antum itu nek pengen dadi bos ora perlu repot-repot modal ora bingung. Jadi qanaah itu rezeki yang nggak ada habisnya Pak. Antum nggak pengen bahagia dalam rumah tangga qanaah rezeki yang Allah berikan berupa istri itu berapa? Ketiga istri kok satu isban, istri. Ya. Antum punya istri yang jumlahnya satu itu berarti isban. Itu antum qanaah itu memang rezeki dari Allah itu pasangan antum ya itu bikin bahagia. Ada masalahnya orang itu sudah bojo tapi orang qanaah itu ngomong ya tak tungguran domu nah itu orang qanaah kuwi wis duwe bojo kok nungguran dari wong liya malah mobilnya ditulis ayu adine tapi orang qanaah kowe kok bae kok sing gede adine makanya yang pengen bahagia itu qanaah istri kita itu berarti pasangan untuk kita yang Allah sudah tentukan itu yang paling cocok itu tidak lepas dari takdir dari Allah Ta'ala. Wong semut jibril aja takdir loh. Ada lalat nempel di tubuh kita aja kata Nabi itu Allah yang menentukan. Kalau kita ketempelan bojo segitu gede yang gedenya itu berapa juta kali laler. Lalu kemudian ngomong asli itu bojoku tuku ya. Jadi aku takdirnya asli kono. Enggak ada ini. Orang bahagia. Aku bilang kayaknya enggak cukup ini kalau tak lanjutkan. Itu kan penghalang inti, penghalang
cabangnya itu ada 8 masalahnya. Itu tapi saya bacakan aja, terus nanti kita tutup ya. Jadi penghalang inti supaya tidak yang membuat tidak bahagia itu kan tadi jahil, kemudian nafsul rezeki sama tomat di hoidul qanaah. Nah yang penghalang cabang itu juga penghalang. Nek antum punya penyakit 8 ini tetap gak bahagia dalam rumah tangga. Apa itu? Pertama hamun itu perasaan khawatir yang belum terjadi. Nah rumah tangga belum nyamar, khawatir, dudukan, apa rawani, urung lakoni rawani, itu bahagia. Yang kedua apa? Hazan itu sedih yang sudah terjadi. Misalnya anak mati sedih nih, jadi kadang bayangkan kayak berbukan nilai, baik itu orang bahagia ngomong bukan sedih. Makanya kalau sedih ya banyak doa, banyak zikir. Terus doa pada Allah biar jangan sedih. Ada doa biar nggak sedih ya. Allahumma inna minal hamdi wal hazan. Itu doa ini yang diperintahkan. Makanya kita disuruh berlindung dari 8 penyakit yang menghalangi bahagia. Tadi hamun, yang kedua hazan, yang ketiga apa? Ajzun. Ajzun itu perasaan lemah. Lemah itu ora iso nglakoni, ora iso iki padha ora wani iki ngono kuwi. Wong nyambut gawe aku nek kon kowe ora iso, man kok kowe iki dodol apa ngono. Aku iso dodol ora cocok oleh nek model lemah gitu itu nyelo pengecut bahasa lemah itu apa? Enggak berani melakukan sebelum makanya kalau kita dikaji itu dilatih. Kemarin tak program touring itu ternyata ada seorang itu seumur wong sugih biasa duwe toko, duwe warung makan gede, ora pernah wani ngopi takdo lewat tawang mau karena dia ora wani kadoan jarine. Kemudian wong mobil ora iso kowe orang milih ngopi wong tak pol bisa tekokon keseluruhan. Akhirnya bahasa wani wis saiki ngiklik dhewe kok tibane baru dipaksa kudune kuwi. Ada sing mobil ketinggian, malah turun pereng kok etan kalau itu para kritis ada pereng-pereng turun itu malah berwani sih dipaksa kudune kayak gitu itu pengecut itu kudu dilatih nang ben wani pelit-pelit itu dilatih itu ben ngomong ya. Kemudian yang keempat apa? Kasal itu males penghalang rezeki. Wong wedok males yang udah HP ae nonton TV ae kabeh sing buruk ternyata barang-barang kuban mosok itu gimana bisa bahagia nih males ngono bapak males masak males apa males ya masak berkarya ya kirim ya masak apa nyuci laundry anak yang pondok aku lho gurung laundry masak yang catering lho terus ngopong lho kerjaane kuwi males mensik lan ya padha nyambut gawe males akhirnya melarat ngaji males akhirnya ongkon nih mau ngapalke males ya penghalang bahagia sebenarnya. Makanya setan dulu sungguh-sungguh Pak. Ini rumus ini penting ini. Antum dalam beribadah berlandaskan ayat menjadi finalan di dalam subulana. Itu para ulama sebutkan bahwa antum tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah apapun kecuali dipaksa. Malas itu dilawan, dipaksa. Contoh tahajud. Antum nek orang paksa, orang bakal iso tahajud ngasih kiamat. Bahwa antum wis ngojo ngaji kok dawa to. Orang bakal iso tahajud ini ora dipaksa. Baca Quran itu ora dipaksa, ya ora lakon. Arep maca males, ya itu meneh. Dipaksa kudune dipaksa. Apa gunung bledos maca Quran sih, wong jatah kali bar subuh ra kena ngrowo lentir ngono baca. Walaupun toh mereka istighfar mesti jero, biasane ora kali sak lembar ora kena sedih, baca ngono. Dipaksa kudune. Apalagi semua ibadah ngaji kayak gini, ora dipaksa ora iso. Ini sing mangkat kan mau awalnya yo merah mangkat ya terus kepaksa sekali pakai jadi pak gampangnya mangkat deh bener tapi aslinya gak kepaksa ini aslinya gak kepaksa kaca kepaksa itu aku barangnya mau aslinya kepaksa ya dari mobilnya itu ada tuh bener-bener itu bisa kebak keramat malah itu kepaksa memang. Dan kemudian pengalaman berikutnya apa? Super pengecut. Pengecut itu ya memang harus jihad, pengecut dengan anak, saya modern ini harus sedekah, boleh menanam piye, pengecut gue, terus cong mulai rasa berpikir, merem, perlu, terus yang keenam bakhil, pelit itu nggak akan bahagia, karena penyakit yang adabnya langsung, Allah mengatakan langsung balik ke pelakunya itu pelit, namanya kalau kita sih, siapa yang pelit maka pelitnya itu sesungguhnya si rekoso dia sendiri.
pelit sepeda motor yang itu dia nanti disiksa oleh Allah. Golek sih dia motor orang bakal itu. Masih yakin gue. Tapi kalau tentu lomo gua bang, saya ini meniteni ya teman-teman ngaji di ngomong itu, saya ngomong itu wentengan lomo, demi Allah tidak saya sampaikan ke antum. Ini ilmu ini apa? Wongnya rata susah. Ngerti-ngerti yang bawa mobil satu, gua bawa sopo-sopo gampang. Karena mobil itu seleh-seleh deh. Terus antum ngomong sih lomo biangan beras yang mau dicung-cung deh, itu tiba-tiba orang tahu kencan beras. Ya, saya pas awal-awal ngomong ini yo rada anyar piye to wong duwe gula semule jom-jomke lha wong dhewe gula lho ora tau tuku ya nek wong teko nggawa gula lha mbok sampe dijom-jomke ngono nek mene akhire jom-jomke malah nek gula akhire tenan bisa dijomke malah itu meneh mosok lho entek entuk meneh coba jan prakteke kita ora percaya kita nanti mana kesempatan bisa tidak berkurang duit antum berasa berkah dia sudah bertambah gini, jenang ben yakin nggih. Niki misale botol wedang niki kok buake jeneng percaya mboten mangke nek jiblok ke ranting percaya mboten? Percaya. Apa kudu tak praktekke? Ora enek dalile lho, iki berhukum gravitasi ngono jeneng percaya. Padahal Allah mengatakan manjara bi hasanatin, siapa yang sedekah 1 kali, falahu asyru amsalihha, maka Allah balas 10 kali. Itu dalil kuwi. Ayat kuwi, iki janji Allah kuwi. Allah itu nek janji ora bakal mengingkari. Memang antum nek janji do blejani, janjine teko ya nyatane ora teko. Janjine jam setengah 10 ngono ya, jam 10. Nek Allah itu kalau janji enggak pernah mengingkari. Ini janji Allah Taala. Kaya ngono ora percaya, bahasan gravitasi ini rene dalilnya gitu, orang ini ayatnya, kalau mulai percaya, berarti keyakinan kita pada sedekah itu lebih pasti dibanding gravitasi itu tadi. Asli ini ngomongin asli ini kan ya jenis sedekah dari kata sodako, artinya membenarkan orang bener, orang yakin, orang membenarkan aja. Siro lupa mau 6 tadi dong ya, 7 kalau beri utang. Rumah tangga kok duwe utang. Seorang bahagia. Urip kaya kerja dep kolektor, ketemu wong isin ya nek bengi iki rasa turu coba jenenge bengi-bengi. Jam 1 bengi ana SMS masuk keluping peratapan. Mungkin ada utangnya uripe yo deg-degan peratapan, rasa turu, kelisian, terus nek siang terhina kata Nabi ada itu muhsinatun billail wa mudhillatun bin nahar. Utang itu bikin kelisian rasa turun di malam hari dan bikin terhina di siang hari. Coba misalnya mubalek terkenal, misalnya ustaz, misalnya dia tokoh tapi dia utang itu terhina. Misalnya saya ngisi pengajian kayak gini terus antum ngurungokke gitu bahasan tiba salah satunya ada yang tak utangi mestinya kayak apa ya. Jadi kita ngisi yo garing jane tapi saya utangnya 100.000 kurang bayar gitu. Ini dong gitu. Saya kayak ngisi yo apik kayak ini utangnya dengan saya kira bayar loh kayaknya. Terminta lah ini. Kemudian itu dibayar total, Pak. Dia utang itu terhina. Apalagi utangnya dari mana itu dosa gede. Nek riba diperangi Allah Taala. Antum mbok usahane lancare kaya apa? Nek kok duit riba remuk ya karena itu diperangi Allah Taala. Antum mbok jenggoten dawa, mbok ngaji, mbok salat bedino diperangi Allah Taala. Mesti antum enggak ada ceritanya perang dengan apa menang itu. Lalu usahane mbok riba mesti hasil akhirnya bangkrut. Awalnya tok untuk sukses wah sangar. Baru kok nyelot rendah-rendah ambruk. Nek sedekah kita itu kurang mung baru nyelot api-api ngono kuwi. Tenang iki. Rapor kedua tak jelaskan terakhir Qadrul Rijal, tekanan atasan itu juga penghalang bahagia. Kerja itu dinas, jangan diwatur terus dikanpon terus dipaksa terus ya diatur ya tekanan atasan, tekanan dinas. Nah soalnya bebas dulu, negara-negara ngaji apa petani mulai malah bebas betul ngaji. Ini antum yang begini nih bisa hadir ini menunjukkan antum itu tidak punya tekanan. Jadi bukan raja semua itu bisa ngaji. Oh minggu tak ini, minggu hari lagi. Ngaji minggu biasa. Ada tamu ngaji Kamis pagi ada, Senin pagi ada, Jumat pagi ada. Waktu masa-masa kerja loh.
Kenapa bisa hadir semua? Nah, petani kan nganggo jadwal-jadwalan gitu. Jadwalnya ngaji, bodo ngaji, ngaji sih toh. Besok makasih meruput, ngaji iso. Wong petani itu biasanya katanya jibis gitu. Apa tuh ngajinya mau itu betul akad betul akad pun selain akad pertama, ketika kelima loh. Misalnya baru akad dua kali keempat, ini untuk khusus keempat aku biasanya jago loh. Serasa ngaji gitu. Misalnya berangkat akad misalnya selain itu mau itu pun yang kudu esok. Itu semoga bermanfaat. Akhirul kalam alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.